Saya Agwin Suryakusuma, nomor absen 2. Saya Amalia Nafa, nomor absen 3. Saya Amalia. Saya harus sekolah satu Bransa dan nomor absen saya 26. Saya Rosa Hendriana Novanda, nomor absen 27. Saya Agwin Suryakusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penerapan CRM. Tujuan penerapan CRM ini ada 3, yaitu mengurangi biaya pemasaran, yang kedua wawasan pelanggan yang lebih baik, yang ketiga nilai kehidupan. Yang pertama ini mengurangi biaya pemasaran, yaitu meningkatkan retensi pelanggan, mengurangi biaya pemasaran perusahaan. Sebuah agensi mungkin akan mengeluarkan biaya-biaya ini beberapa kali lipat, karena itu mengirimkan beberapa calon klien untuk menggantikan iklan yang hilang. Selain mengurangi biaya akuisisi pelanggan, biaya untuk melayani pelanggan yang sudah ada juga cenderung menurun seiring waktu. Pada akhirnya, seperti di beberapa pasar bisnis ke bisnis, hubungan dapat menjadi sepenuhnya otomatis. Beberapa hubungan rantai pasokan, misalnya menggunakan pertukaran data elektronik atau EDI, yang sepenuhnya mengotomatiskan proses pemesanan, inventaris, dan faktur. EDI adalah investasi hubungan yang bertindak sebagai penghalang keluar. Yang kedua yaitu wawasan pelanggan yang lebih baik. Pemasok dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan harapan pelanggan. Pelanggan juga memahami apa yang dapat dilakukan pemasok untuk mereka. Akibatnya, pemasok menjadi lebih baik ditempatkan untuk mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan pelanggan secara lebih baik, menjual lebih banyak produk dan layanan kepada pelanggan yang dipertahankan. Seiring waktu, ketika hubungan semakin dalam, kepercayaan dan komitmen di antara para pihak kemungkinan akan tumbuh. Dalam keadaan ini, pendapatan dan laba mengalir dari pelanggan menjadi lebih aman. Yang ketiga yaitu nilai kehidupan. Maksudnya adalah perusahaan harus memandang pelanggan sebagai sumber pendapatan berkelanjutan. Tidak hanya sekali pembelian dalam jumlah besar kemudian beralih ke perusahaan lain. Nilai kehidupan lebih mengarah kepada loyalitas pelanggan. Secara umum, bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Cara yang dapat dilakukan biasanya dengan mengalihkan pelanggan ke layanan berbasis web dan memberikan produk atau jasa tambahan kepada pelanggan, sehingga dapat memotong biaya. Tujuan CRM ini yaitu profitabilitas pelanggan. Namun di dalam konteks non-profit, tujuan CRM menjadi berbeda, seperti efisiensi operasional atau peningkatan kepuasan klien. Pengukuran profitabilitas pelanggan berarti mampu melacak pendapatan dan biaya pada pelanggan. Kebanyakan perusahaan bisnis yang melakukan sistem ini. Saya Rosa Hendriana Novanda. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang tahap utama pengimplementasian CRM. Yang pertama adalah analisis portofolio pelanggan. Yang kedua adalah keintiman pelanggan. Yang ketiga adalah pengembangan jaringan. Yang keempat adalah pengembangan proporsi nilai. Yang kelima adalah mengelola situs pelanggan. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah analisis portofolio pelanggan. Di tahap ini melibatkan analisis bisnis pelanggan secara potensial untuk mengidentifikasi atau mengetahui pelanggan mana yang ingin dilayani di masa mendatang. Contohnya seperti pemberian member gold atau premium kepada customer yang berbelanja di toko atau supermarket dengan jumlah besar atau dalam jangka waktu tertentu. Tahap selanjutnya adalah keintiman pelanggan. Tahap ini dikenali dengan identitas, riwayat, tuntutan, harapan, dan pilihan pelanggan. Contohnya seperti DGO.
anak dari ASN atau lain-lainnya mendapatkan dispensasi. Tahap selanjutnya, pengembangan jaringan. Untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengelola hubungan dalam anggota jaringan dalam perusahaan. Contohnya seperti, ada supplier semen mengadakan program penjualan. Yang mencapai target penjualan tidak semua toko, yaitu toko tertentu atau toko terpilih saja yang bisa menjual semen dengan skala besar dalam waktu tertentu. Tahap selanjutnya adalah pengembangan proporsi nilai. Tahap ini melibatkan mengidentifikasian sumber nilai bagi pelanggan dan menciptakan yang memenuhi kebutuhan, harapan, dan pilihan mereka. Contohnya seperti pelanggan ingin A, B, C. Perusahaan harus menuruti harapan atau kebutuhan mereka. Saya Sekolah Sadar Bangsa, saya di sini akan menjelaskan tentang pengolahan siklus pelanggan. Siklus pelanggan adalah perjalanan dari status suspek menjadi pendukung, dan hal ini membutuhkan proses dan struktur. Yang dimaksud dengan proses, yaitu seperti bagaimana perusahaan mulai mengerjakan proses penting seperti pengukuran kinerja dari strategi CRM. Dan struktur itu sendiri yaitu bagaimana perusahaan mengonfirmasi dirinya untuk mengelola hubungan antar pelanggan. Selanjutnya ada analisis pelanggan dan keintiman pelanggan. Merupakan analisis yang menggunakan data pelanggan dan untuk memutuskan pelanggan manakah yang akan dilayani. Selanjutnya ada Customer Intimacy atau CI, melibatkan 5 tahapan utama dari rantai nilai fase urutan utama dari strategi CRM, yaitu seperti analisis, pengembangan, sumber daya, penerapan, pemahaman pelanggan, dan kebutuhan pelanggan. Saya Amalia Nafa akan mempresentasikan mengenai kondisi pendukung CRM. Terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kepemimpinan dan budaya. Yang kedua, data dan informasi. Yang ketiga, ada SDM atau sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah proses. Kepemimpinan dan budaya. Kepemimpinan maupun budaya, organisasi dapat mempengaruhi hasil strategi CRM, yaitu seperti yang pertama, biaya implementasi CRM bisa sangat mahal. Selanjutnya, ada pemimpin perlu memprioritaskan program CRM. Dan yang ketiga, ada pemimpin akan memberikan pengawasan. Selanjutnya, ada pimpinan meniadakan sekat-sekat bangunan fungsional. Dan yang terakhir, ada budaya organisasi tersusun dari nilai-nilai bersama yang diakui secara luas. Kemudian yang kedua, ada data dan teknologi informasi. Pentingnya data pelanggan yang berkualitas, peningkatan pelanggan, pendistribusian, dan penggunaan informasi pelanggan merupakan elemen penting dalam strategi CRM. Maksudnya adalah mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang dilayani di masa mendatang. Pelanggan tersebut adalah pelanggan yang potensial, yang akan menguntungkan perusahaan di masa mendatang. Terdapat beberapa tahapan untuk mengidentifikasi pelanggan. Yang pertama, identifikasi dahulu calon pelanggan kita adalah individu ataupun segmen. Yang kedua, identifikasi biaya dan pendapatan calon pelanggan. Hal ini bertujuan agar kita dapat memprediksi betapa menguntungkannya, seberapa untungnya kita jika mendapatkan pelanggan tersebut untuk perusahaan. Yang ketiga adalah prediksi biaya untuk mempertahankan calon pelanggan ataupun mengembangkan nilai pelanggan yang sudah ada. Yang keempat adalah estimasi penjualan kotor dari pelanggan di masa mendatang. Selanjutnya terdapat 3 jaringan sumber informasi bagi CRM. Yang pertama, supplier, rekanan, dan karyawan. Supplier memberikan input menciptakan proporsi nilai dan dapat memberikan data seperti biaya saat ini ataupun juga biaya di masa depan, laporan kesesuaian kualitas, ketersediaan produk di masa yang akan datang, dan laporan kinerja logistik. Para supplier juga menjadi salah satu sumber gagasan yang bagus untuk produk baru, atau meningkatkan produk dan proposal pengurangan biaya di masa mendatang. Yang kedua adalah rekanan. Perusahaan induk tidak dapat memberikan informasi tentang profil pelanggan target, proses produksi secara berkelompok, standar pelayanan pelanggan, dan standar kualitas produk. Yang ketiga adalah karyawan.
Mereka dapat memberikan gagasan tentang kebutuhan dan harapan-harapan dari pelanggan yang telah berubah-ubah, dan juga rasa kepuasan ataupun ketidakpuasan dari pelanggan, serta tawaran-tawaran dari pesaing. Selanjutnya adalah SDM atau sumber daya manusia, merupakan elemen yang paling penting pada kinerja strategi CRM. Karena SDM dapat mengembangkan strategi CRM, SDM juga memilih, menerapkan, dan menggunakan solusi teknologi informasi. SDM melintas fungsi saling koordinasi satu sama lain untuk menjalankan CRM. SDM juga membuat dan menyimpan database pelanggan. SDM juga merancang proses pemasaran, proses penjualan, dan proses pelayanan. SDM juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kepuasan dan perawatan pelanggan ketika mereka sedang berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada proses. Proses perlu dirancang dan dioperasikan sebagai pencipta nilai ataupun setidaknya tidak merusak nilai yang telah diciptakan oleh pelanggan. Upaya penjualan dan pelayanan dapat diprioritaskan secara real time berdasarkan pada data pelanggan. Proses dibagi menjadi 3. Yang pertama, vertikal dan horizontal. Yang kedua, front office dan back office. Yang ketiga, ada primer dan sekunder. Vertikal meliputi seluruh proses dalam fungsi bisnis. Sedangkan horizontal meliputi penjualan, pemasaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan. Kemudian, front office dan back office. Front office adalah bagian yang langsung berhadapan dengan pelanggan, sedangkan back office adalah bagian di balik layar ataupun yang tersembunyi dari pelanggan. Selanjutnya, primer dan sekunder. Primer memberikan dampak yang besar bagi biaya dan pendapatan perusahaan.
saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di dalam video kali ini, yaitu strategi membangun kesetiaan pelanggan. Yang pertama ada meluangkan waktu untuk mengenali pelanggan. Dengan cara ini akan membantu untuk mendapatkan keuntungan dengan jangka panjang. Selanjutnya, keramahan. Keramahan ini sangatlah menguntungkan perusahaan untuk mendapatkan pelanggan. Dan ada 3 cara strategi lagi yang untuk membangun kesetiaan pelanggan, yaitu yang pertama memberikan apa yang kita janjikan kepada pelanggan. Contohnya seperti kenyamanan pelanggan. Dan yang kedua ada edukasi staff. Edukasi staff itu seperti memberikan informasi terhadap pelanggan yang ingin membeli produk kita, dan perusahaan harus melatih staf untuk mengetahui akan beraksi di segala situasi. Dan yang terakhir memberikan lebih dari yang dijanjikan kepada pelanggan. Contohnya seperti memberikan bonus, diskon, promo, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.